sangatlah tepat kalau saya membicarakan masalah Al-Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang luar biasa, menjadi pedoman kehidupan manusia agar kita bahagia dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, banyak sekali membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran. Mereka mengkaji, melihat dari sudut pandang kehebatan kalamullah, isi kandungan, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalamnya. Banyak sekali kehebatan-kehebatan Al-Quran dikaji dari sisi-sisi yang lain. Pada hari ini saya akan mencoba mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kehidupan manusia, tetapi dari sisi yang berbeda. Allah melihat Al-Quran adalah luar biasa, mukjizat terbesar di atas permukaan bumi ini yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga ketika Allah mempertimbangkan turunnya Al-Quran di atas permukaan bumi ini, Allah mempertimbangkan beberapa hal yang menjadikan Al-Quran adalah terbesar, mukjizat terbesar dan bisa kita terima secara akal. Yang pertama adalah istofa minal malaikah. Malaikat Allah adalah makhluk yang luar biasa yang tidak pernah menyangkal pada Allah, selalu melaksanakan perintahnya, sami'na wa ta'na. Malaikat Allah semuanya adalah makhluk yang luar biasa. Tetapi makhluk yang luar biasa ciptaan Allah itu, Allah masih mempertimbangkan siapa di antara malaikat itu yang layak untuk menyampaikan Al-Quran kepada yang berhak menerima, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya di antara malaikat yang jumlahnya banyak itu, Allah pilih malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran itu pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah sayyidul malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istofa minal makan. Allah memilih tempat-tempat di dunia ini adalah tempat yang baik semua bagi Allah, menurut Allah. Tapi tempat-tempat yang baik menurut Allah itu Allah masih pilih mana kira-kira yang layak untuk mendukung pada prosesi turunnya Al-Quran itu. Ternyata Allah pilih Makkatul Mukarramah sebagai turunnya Al-Quran, yang disebut dengan bahasa kita adalah Nuzulul Quran. Maka adalah kota yang istimewa menurut Allah, tidak sama dengan kota-kota yang lain, negara-negara yang lain, daerah-daerah yang lain. Termasuk Makkah adalah tempat kunjungan umat Islam seluruh dunia setiap tahun melaksanakan ibadah haji, termasuk setiap saat melaksanakan umroh. Makkah adalah ada namanya Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah, Baitullah, rumah Allah di atas permukaan bumi. Ini yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran. Pertimbangan pertama adalah malaikat, yaitu Jibril yang dipilih oleh Allah. Yang kedua adalah tempat turunnya Al-Quran adalah di Makkatul Mukarramah.
Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah istofa minal husnul khuluq. Rasul-rasul Allah yang jumlahnya yang masih kita ketahui 25, semua adalah makhluk pilihan Allah. Mereka diberi ajaran dan diwajibkan menyampaikan pada umatnya. Semua Rasul Allah adalah baik, tetapi Allah milih di antara Rasul-Rasul yang 25 makasih kita ketahui siapa yang layak untuk menerima Al-Quran. Ternyata yang layak menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi mengatakan, "Inna bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah berfirman dalam Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin alim." Sungguh ada padamu Muhammad akhlak yang agung. Kalau Muhammad mengatakan akhlak yang mulia, akhlak yang agung, Allah mengatakan akhlak yang agung. Ini ternyata Muhammad adalah yang dipilih Allah untuk menerima Al-Quran. Kemudian pertimbangan yang lain adalah istofa minal lughat. Bahasa di dunia jumlahnya tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Allah ternyata memilih bahasa Al-Quran adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa nomor 1 umat Islam di dunia. Sehingga bahasa Arab yang dijaga oleh Allah kapanpun sampai hari kiamat ini dijaga oleh Allah. Siapa yang memalsu Al-Quran pasti akan ketahuan. Di Departemen Agama ada satu lembaga yang namanya Lajnah Pentafsir Al-Quran. Mereka adalah anggotanya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Satu pun yang tidak hafal Al-Quran tidak. Mereka ahli nahwu shorof. Sehingga ketika mereka bertugas, ada Quran yang baru terbit dan berkembang di masyarakat, ditaskih oleh lembaga ini, maka Al-Quran yang jumlahnya 30 juz dikurangi alifnya 10, tiap 3 juz dikurangi alif 1, 3 juz dikurangi alif 1, 3 juz dikurangi alif 1, pasti ketahuan. Jangankan setiap 3 juz diambil 1 atau satu Al-Quran diambil 10 alif, jangankan 10 alif, 1 alif saja akan ketahuan melalui lembaga pentafsir Al-Quran tadi. Sehingga Al-Quran akan dijamin lestari sampai hari kiamat nanti. Pemersatu umat Islam. Ada satu riwayat, ada satu cerita ketika ada kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Ada penumpang kereta, penumpangnya orang Jawa dengan orang Amerika. Mereka tidak paham bahasa antar mereka. Orang Jawa tidak paham bahasa Amerika tidak paham dengan Jawa tidak paham karena bahasanya berbeda. Ternyata karena mereka sama-sama Islamnya disatukan dengan bahasa Al-Quran, yang orang Amerika itu mengatakan ngaji waktu itu dengan bacaan Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya.
Akhirnya orang Jawa tadi berkomentar, oh yang dibaca adalah Al-Quran. Pemersatu. Kemudian yang lain adalah istofa minasuhur. Semua bulan adalah baik. Ternyata di antara bulan yang semuanya baik, 12 yang baik itu, ternyata Allah masih pilih yang terbaik dari 12 itu, ternyata bulan Ramadan. Istofa minasuhur, dipilih oleh Allah, pertimbangan Allah, ternyata Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang dihormati setiap umat Islam, di mana setiap umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini pertimbangan Allah ketika menurunkan Al-Quran, mukjizat yang terbesar. Kemudian yang berikutnya adalah istofa minal layal, Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadar. Semua malam adalah baik menurut Allah, tetapi di setiap malam yang baik tadi, ternyata Allah pilih yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang ketika kita beribadah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu pertimbangan Allah. Diturunkan tepat malam Lailatul Qadar. Bedanya dengan nuzulul Quran apa? Bedanya kalau nuzulul Quran adalah, kalau Lailatul Qadar adalah lengkap 30 juz dari karsanya Allah pada malaikat Jibril, itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, nuzulul Quran adalah dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, yang ayat yang pertama turun adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim, itu nuzulul Quran. Tetapi dari Allah ke malaikat Jibril itu, langit dunia itu ternyata tepat pada malam Lailatul Qadar. Ini pertimbangannya hebat semua. Yang Allah lah yang mempertimbangkan ketika itu, memilih semuanya itu. Kemudian yang terakhir adalah istofa fi zamanin akhir. Bagi Allah semua zaman itu baik, semua waktu itu baik, tetapi Allah memilih turunnya Al-Quran adalah di zaman akhir. Mana buktinya zaman akhir? Zaman akhir di antara buktinya adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Setelah Muhammad tidak ada Rasul yang lain. Sehingga inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa Al-Quran itu hebat luar biasa, yang dipilih oleh Allah, mempertimbangkan beberapa hal tadi, semuanya adalah yang terbaik. Dari malaikat dipilih malaikat yang terbaik, dari Rasul dipilih Rasul yang terbaik. Di antara bahasa menurut Allah adalah bahasa nomor 1 umat Islam seluruh dunia, yang terbaik. Kemudian dari waktu bulan ternyata dipilih pada bulan Ramadan. Malam dipilih Allah malam Lailatul Qadar. Kemudian zaman akhir. Sehingga ini yang menyebabkan betul-betul setelah kita tahu ternyata Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Barangkali ketika masih kecil kita punya anggapan hebat ya Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Hebat ya Nabi Musa, mukjizatnya tongkat bisa memakan ular-ular dari sihir-sihir Raja Fir'aun ketika itu. Hebat ya Nabi Isa bisa menyembuhkan kusta dan bahkan menghidupkan orang mati waktu itu. Ternyata itu semua kalah dengan Al-Quran. Karena apa? Mukjizatnya Rasul ketika itu, Nabi Nuh dan sebagainya ketika itu hanya terjadi ketika itu. Dan ajarannya pun hanya untuk umat dan kaum ketika itu. Sedangkan Nabi Muhammad
Al-Quran ajarannya ternyata berguna untuk umat Islam seluruh dunia, tidak umatnya Nabi Muhammad saja, seluruh dunia sampai akhir zaman nanti. Inilah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia sebagai bahan renungan bagi kita, bahwa kita punya mukjizat Al-Quran, punya pedoman kitab suci Al-Quran, semakin mantap buat kita, buat kehidupan kita, buat perdamaian kita, yang insya Allah begitu kita menyatu dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat nanti.